Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, anak cerdas dan baik. Hore, kita sekarang akan belajar dari rumah. Yeay, belajar dari rumah itu sangat menyenangkan. Sekarang, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama, dimulai. Oke, selesai. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, sehat, cerdas, ceria, berakhlak, Allahu Akbar. Oke, sudah siap belajar ya? Sekarang kita akan belajar subtema 3, energi alternatif. Yang pertama, mengenai teks petunjuk membuat kincir angin kertas muatan bahasa Indonesia. Kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif seperti matahari, angin, air, dan tumbuhan. Nah, sebagai energi alternatif, angin dapat menggerakkan kincir angin. Oke, kita simak video berikut ini ya. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, akan ada tugas. Hore! Tugasnya, kalian buat kincir angin kertas tadi berdasarkan video yang sudah kalian simak, kemudian buatlah teks petunjuknya. Oke, semangat mencoba! Nah, sekarang kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam, muatan ilmu pengetahuan alam.
bumi memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu yang terperangkap di dalam permukaan bumi. Kebutuhan manusia terhadap minyak bumi dan gas alam semakin meningkat. Manusia memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, namun energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam merupakan energi yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita sebagai manusia mulai mencari sumber energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Contohnya seperti energi alternatif, sinar matahari, arus air, angin, ombak laut, kotoran ternak, limbah pertanian, dan panas bumi. Contoh dari energi alternatif diantaranya sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Contoh yang kedua, limbah pertanian digunakan untuk pembangkit listrik biomasa. Energi alternatif mudah ditemukan karena ketersediaannya yang melimpah di alam. Energi alternatif ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu diantaranya yang pertama, dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Yang kedua, beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar. Dan yang ketiga, ramah lingkungan. Kekurangan energi alternatif diantaranya yang pertama, dibutuhkan biaya yang besar untuk membangkitkan sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya pembuatan PLTA. Kemudian yang kedua, jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya, jumlah air meningkat setiap musim hujan, tetapi berkurang saat musim kemarau. Oke anak-anak, selanjutnya kita beralih ke materi sumber daya alam dan pemanfaatannya muatan ilmu pengetahuan sosial. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Nah, tumbuhan jarak juga mudah dibudidayakan. Pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Oke anak-anak, masih semangat ya belajarnya? Sekarang kita beralih ke materi selanjutnya mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi, muatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Ada yang masih ingat? Ayo. Nah, anak-anak, perlu kita ingat bahwa hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh, sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Misalnya, pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Salah satu sumber energi adalah air. Setiap manusia memiliki hak mendapatkan air untuk mandi, minum, dan mencuci. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaan air. Gunakanlah air sesuai kebutuhan. Menghemat penggunaan air adalah kewajiban kita semua.
Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar kehidupan menjadi harmonis. Hayo, kayaknya udah ada yang deg-degan nih takut dikasih tugas melakukan percobaan tadi. Tenang ya anak-anak, ibu tidak akan menugaskan kalian untuk melakukan percobaan tadi. Kalian cukup menyimak video tadi dengan baik, oke? Harus tetap semangat ya anak-anak. Kita beranjak ke materi terakhir mengenai teks petunjuk dalam bentuk poster muatan bahasa Indonesia. Nah, kemarin kalian sudah mengenal teks petunjuk pada pembelajaran sebelumnya. Teks petunjuk dapat dibuat dalam bentuk poster. Poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum. Langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Ayo kalian simak dengan baik. Yang pertama, tentukan isi poster sesuai dengan tema menghemat energi. Yang kedua, siapkan kertas berwarna, karton, spidol warna, dan hiasan berupa gambar. Yang ketiga, gunakanlah bahasa yang santun dan menarik. Dan yang keempat, tulislah teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Nah, sekarang Ibu mau menugaskan kalian untuk membuat poster dengan tema menghemat energi. Oke, semangat mencoba. Nah, untuk menambah wawasan anak-anak semua, silahkan baca halaman 135 sampai 136 dan baca juga halaman 139. Setelah itu, kalian kerjakan tes tertulis subtema 3 halaman 142 sampai 144 kecuali muatan matematika. Oke, semangat mengerjakan anak-anak. Menyenangkan bukan belajar di rumah? Oke, cukup sekian ya pembelajaran kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk belajar dan menggapai cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.